Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Amalina Nahdah, mahasiswi Magister Hukum Keluarga Islam, program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Polemik Fenomena Khitbah dan Tradisi di Era Milenial untuk memenuhi tugas tengah semester mata kuliah Fikih Keluarga Sakinah dan Bimbingan Konseling. Pada kesempatan kali ini, hal yang akan kita bahas ada 2 poin. Yang pertama yaitu fenomena khitbah di era milenial. Kemudian yang kedua, tinjauan hukum Islam atas fenomena tersebut. Masuknya budaya asing telah mempengaruhi perkembangan zaman di Indonesia. Hal ini menyebabkan kehidupan masyarakat dari berbagai segi telah mengalami perubahan besar. Makin hari perilaku masyarakat tidak kritis lagi dalam memerangi nilai moral dan etika, bahkan nilai sakral agama sekalipun. Di era milenial ini, permasalahan khitbah atau pertunangan masih menyisakan permasalahan antara ajaran Islam dan juga tradisi. Misalnya seperti prewedding, kemudian pergi berduaan atau hangout, dan masalah-masalah lain yang masih membutuhkan sosialisasi yang lebih lanjut. Tunangan sendiri dalam fikih sering disebut dengan khitbah, yang artinya permintaan atau pernyataan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan sendiri ataupun juga pihak ketiga, di mana dalam prosesnya itu ada celah untuk mengenal lebih dalam di antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Adapun batasan-batasan ketika sudah bertunangan adalah dilarang berduaan tanpa mahram, diberi batasan waktu untuk berkomunikasi, kemudian rentang waktu antara pertunangan dengan pernikahan itu diusahakan untuk tidak terlalu lama. Tidak boleh bertunangan dengan wanita yang sudah dalam ikatan orang dan harus mendapat izin walinya. Batas-batas dalam pertunangan sendiri agar tidak terjadi pergaulan yang bebas, di mana sudah di luar kode etik dalam agama dan juga adat. Namun, walaupun sudah ada batasan-batasan tersebut, yang terjadi pada saat ini masyarakat menganggap bahwa setelah bertunangan itu dibebaskan untuk segalanya. Orang-orang yang sudah bertunangan biasanya lebih bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak dalam batasnya, seperti berdua-berduaan, dan tidak juga orang tua mereka pun membiarkannya. Padahal sudah jelas di dalam hukum Islam, apabila sudah melakukan tunangan dilarang untuk berdua-duaan layaknya sudah menjadi mahram, karena status keduanya setelah itu hanyalah sebagai orang asing sampai terjadinya akad pernikahan. Seiring berjalannya waktu, prewedding semakin sering dilakukan. Bahkan ini menjadi tren masa kini yang banyak diikuti oleh pasangan-pasangan yang akan menikah. Karena manusia modern bersifat kritis dan juga kreatif, gaya dan pose yang dilakukan dalam kegiatan foto prewedding pun semakin bervariasi. Bahkan tidak jarang dalam undangan atau foto yang di-share di sosial media, pose yang dilakukan oleh pasangan yang melakukan prewedding itu ada yang saling bersentuhan. Lalu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fenomena yang terjadi pada saat ini? Sebelumnya mengenai hal ini, Yusuf Al-Qaradawi pernah menjelaskan dalam salah satu bukunya bahwa hal yang harus diperhatikan dalam pertunangan atau khitbah ini adalah wanita yang telah dipinang atau dilamar tetap merupakan orang yang asing atau bukan mahramnya bagi si pelamar sampai terjadi baiat atau akad nikah di antara mereka. Maka selama pernikahan belum terwujud, tidaklah halal bagi si pelamar dan yang dipinangnya untuk bermesraan, apalagi berduaan di tempat yang sunyi, dan juga bepergian tanpa disertai seorang mahram. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Jika dilihat dari tinjauan hukumnya, prewedding yang dilakukan dengan gaya atau pose yang menempelkan tubuh satu sama lain itu termasuk ke dalam kategori khalwat atau ikhtilat, yaitu laki-laki bercampur dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada hijab yang menghalangi keduanya. Berikhtilat memang diperbolehkan, namun jika terdapat darurah syariah atau hukum adat yang sulit dihindari seperti kuliah, pasar, dan di dalam kendaraan umum.
Berbeda dengan foto prewedding, yaitu bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram terjadi karena adanya faktor kesengajaan. Berikhtilat itu juga termasuk ke dalam kategori mendekati zina, sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 17 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan para ahli fikih pun sepakat bahwa hukum berkhalwat seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya adalah haram. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Utara sendiri mengeluarkan fatwa bahwa foto prewedding adalah haram. Profesor Dr. Abdullah Syah mengatakan bahwa foto prewedding yang dimaksud adalah foto mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Foto prewedding diharamkan karena saat berfoto itu mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Itu tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Foto prewedding dalam hukum Islam termasuk ke dalam permasalahan fikih kontemporer, yang mana tidak ada dalil yang secara tekstual yang mengaturnya. Di samping itu, manusia selalu mengalami perubahan zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa, sehingga tidak heran jika foto prewedding dapat muncul di kehidupan umat muslim. Namun yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam. Kesimpulan dari pembahasan materi ini adalah meskipun telah terjadi khitbah, yaitu niat yang kuat pada kedua belah pihak untuk menikah, namun tetap saja mereka masih berstatus sebagai orang asing. Berikhtilat memang dibolehkan jika terdapat darurah syariah atau hukum adat yang sulit dihindari. Namun tetap saja bercampurnya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan terjadi karena faktor kesengajaan itu termasuk ke dalam ikhtilat, dan ikhtilat juga masuk ke dalam kategori mendekati zina. Kemudian pemotretan prewedding diperbolehkan apabila dilakukan setelah adanya akad. Meskipun walaupun sudah terjadi akad, tetap saja harus ada batasan-batasan yang harus dijaga oleh pihak yang melakukan prewedding. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.